Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Prof. Dr. Otip Satibi Hidayat, MPD, dan Bapak Prince Clinton Immanuel Christian Damanik, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Moral. Izin memperkenalkan diri, saya Mentari Abdul Kanaya dengan NIM 11076240082, merupakan mahasiswi semester 4 di Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah refleksi maupun testimoni setelah mengikuti proses mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Moral. Melalui mata kuliah ini, saya mendapatkan banyak sekali manfaat yang berharga, baik dari segi pengalaman, pengetahuan, maupun pembentukan sikap calon pendidik. Saya menyadari bahwa pendidikan moral bukan hanya sekedar tentang baik atau buruknya sikap seseorang, tetapi juga masih berkaitan dengan bagaimana seorang calon pendidik dapat membentuk karakter peserta didik di lingkungan sekolahnya masing-masing. Dan berbagai diskusi maupun materi membuat saya melihat persoalan pendidikan moral ini menjadi lebih kritis. Saya menyadari bahwa pendidikan bukan hanya sekedar berfokus pada tujuan akademik maupun nilai-nilai akademik, tetapi juga bagaimana seorang guru dapat memastikan bahwa nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, etika, maupun empati terhadap sesama dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari peserta didiknya masing-masing. Mata kuliah ini membuka pemahaman saya bahwa setiap anak memiliki latar belakang, masalah, dan tekanan yang berbeda-beda. Ada anak yang tumbuh dari keluarga yang mendukung, tetapi di sisi lain juga ada anak yang tumbuh dari tekanan, kurang perhatian, bahkan adanya kekerasan dalam hidup mereka. Dari sini saya menyadari bahwa sebagai guru sekolah dasar saya harus memiliki kepedulian moral terhadap kondisi peserta didik. Kesadaran inilah yang menurut saya kita harus bawa sebagai calon pendidik. Ketika nantinya di sekolah, sebagai guru kita tidak hanya berfokus pada nilai capaian akademik, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan moral dan karakter peserta didiknya masing-masing. Guru harus dapat memastikan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh empati. Sebagai refleksi, saya mengangkat 2 kasus nyata perundungan yang ada di sekolah dasar yang cukup menyita perhatian masyarakat. Karena melalui kasus ini kita dapat melihat bahwa telah terjadi pergeseran moral. Ialah kasus yang ada di SD Purbolinggo yang menunjukkan sebuah kasus perundungan yang sempat viral di berbagai sosial media akhir-akhir ini. Dalam video yang beredar menunjukkan bahwa terdapat seorang siswa yang bertubuh kecil dipukuli dan ditendang oleh temannya yang bertubuh besar. Video semakin memprihatinkan ketika kamera menyoroti berbagai teman-temannya yang malah ikut menyoraki atau bahkan menyemangati si pemukul. Seolah sebuah kejadian ini merupakan kejadian yang menyenangkan dan menjadi hiburan semata bagi mereka semua. Dan seolah memang pantas hal ini dilakukan. Selanjutnya yaitu kasus kedua terjadi di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Siswa SD mengalami perundungan yang membuat ia terluka dan juga mengalami trauma sehingga takut untuk datang ke sekolah. Peristiwa ini cukup memprihatinkan dan menjadi perhatian karena tindakan kekerasan dilakukan oleh anak-anak yang dimana usianya masih ada di sekolah dasar, yang seharusnya mereka ini masih belajar menghargai dan menyayangi satu sama lain. Ketika melihat kedua kasus ini, saya tidak hanya melihat adanya korban dan pelaku, tetapi saya juga melihat adanya pergeseran moral yang terjadi di lingkungan sekolah dasar yang cukup menjadi permasalahan mendalam. Pertama, kenapa anak-anak sekolah dasar dapat melihat dan menganggap kekerasan menjadi suatu hal yang biasa saja dan menganggap ini normal dilakukan oleh mereka atau bahkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Kedua, mengapa anak-anak tidak berani menolong atau bahkan sekedar berteriak untuk membiarkan orang-orang dewasa tahu bahwa ada temannya yang sedang dipukuli atau sedang dirundung. Hal ini menunjukkan bahwa rasa empati dan bahkan kepedulian terhadap satu sama lain belum tumbuh dengan baik di dalam diri mereka masing-masing. Menurut saya, kondisi seperti ini dipengaruhi oleh berbagai lingkungan sosial maupun kemudahan akses digital yang dimana anak-anak dapat dengan mudah menonton, melihat tindakan agresif, kekerasan, atau bahkan ejekan-ejekan yang tanpa sadar mereka nantinya meniru atau memperlakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akibat dari kemudahan akses ini, mereka menganggap meledek teman merupakan candaan. Kedua, mempermalukan orang lain dianggap hal yang lucu-lucuan, dan tindakan kekerasan atau perundungan merupakan hal yang biasa saja atau normal dilakukan oleh mereka atau bahkan orang lain. Padahal kenyataannya dampak bullying cukup mempengaruhi kondisi psikologis korban.
Korban bisa merasa takut, minder, kehilangan rasa percaya diri, bahkan trauma untuk datang ke sekolah. Karena itu, pendidikan moral hadir sebagai solusi penting untuk membangun karakter peserta didik sejak usia sekolah dasar atau sejak usia dini. Sebagai calon guru sekolah dasar, saya merasa bahwa kedua kasus ini menjadi pengingat bagi kita ketika menjadi guru nantinya tidak hanya berfokus untuk mengajarkan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun ilmu pengetahuan lainnya, tetapi juga mengajarkan dan menyadarkan bahwa guru memiliki tanggung jawab yang besar pada moral untuk menanamkan nilai empati, menghargai perbedaan, cara mengajarkan masalah tanpa kekerasan, dan juga memastikan tidak ada peserta didik yang merasa sendirian ketika menghadapi berbagai permasalahan. Melalui mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Moral, saya menjadi yakin bahwa ketika menjadi seorang guru, berarti harus siap menjadi teladan baik dalam sikap maupun berperilaku. Kesadaran moral yang saya peroleh selama mata kuliah ini akan saya jadikan bekal untuk ketika nantinya saya menjadi seorang pendidik. Agar di masa depan ketika menjadi seorang pendidik, saya tidak hanya fokus pada kemampuan mengajar, tetapi juga dapat membimbing peserta didik untuk memiliki karakter yang baik, beretika, dan peduli terhadap sesama. Cukup sekian video refleksi dari saya terkait mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Moral. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.